Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dalam renungan GKK Menyapa. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Biarlah kami juga diajarkan untuk terus setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus memimpin kami ke dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan pagi ini saya beri judul 2 jenis doa yang diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tapi saya hanya bacakan ayat 13 dan 14. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini tentang pemungut cukai dan orang Farisi hanya ditemukan dalam kitab Lukas. Dan ini berbicara mengenai 2 jenis doa. Lukas menuliskan, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang percaya bahwa diri mereka benar dan memandang rendah semua orang yang lain. Yesus membandingkan 2 profil manusia pada zaman itu, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu adalah pemuka agama yang sangat dihormati karena dianggap religius dan taat melakukan Taurat. Sedangkan pemungut cukai, dia dianggap seorang pendosa yang untuk masuk ke bait suci saja tidak layak. Dia dianggap pengkhianat karena bekerja untuk Romawi, penjajah Israel pada waktu itu. Nah, 2 jenis doa yang disampaikan oleh Yesus ini adalah yang pertama, doa yang disampaikan oleh orang Farisi. Doa yang seperti apa? Yang fokusnya hanya kepada diri sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 11, dia berkata apa? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena apa? Aku tidak sama seperti ini. Aku bukan perampok. Aku. Semua tentang diri sendiri. Bahkan orang Farisi ini berdoa dengan penuh kesombongan. Seolah-olah dia menyodorkan sederetan prestasi kerohanian dia kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Orang Farisi ini doanya tidak dibenarkan alias tidak diperkenan oleh Allah. Lalu jenis doa yang kedua, doa seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini fokusnya bukan kepada diri sendiri, tapi kepada belas kasihan Tuhan. Dia datang ke bait suci bukan dengan kepala terangkat, tapi kepala tertunduk. Sambil memukul-mukul dadanya, itu memberikan satu penyesalan, satu lambang pertobatan. Dan doanya itu hanya singkat. Dia hanya berdoa seperti ini, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tapi Bapak Ibu Saudara, doa yang cuman pendek ini hasilnya apa? Dia pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, alias diperkenan atau dijawab oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran yang sangat penting dari 2 jenis doa ini. Allah itu tidak melihat seberapa banyak atau panjangnya doa kita, atau seberapa hebat pelayanan kita. Tapi Allah melihat hati setiap kita yang mau datang dengan rendah hati dan jujur di hadapan Dia. Orang Farisi itu tidak butuh pengampunan karena dia merasa menganggap dirinya sudah hidup dengan benar. Tetapi pemungut cukai, dia menyadari dia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan di hadapan Allah. Dia hanya bergantung memohon belas kasihan Tuhan. Kita kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kita bisa berlaku seperti orang Farisi. Kita rajin beribadah, kita rajin memberi persembahan, kita tekun melayani. Tapi tanpa orang tahu, dalam hati kita, mungkin kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bisa berkata, aku lebih rohani dari dia. Aku lebih setia dari mereka. Atau ketika kita merasa doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, kita komplain, kita protes kepada Tuhan sambil berkata, "Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini dan itu, saya berkorban ini dan itu." Kita menyodorkan sederet prestasi rohani kita. Seolah-olah Tuhan gak tahu
apa yang sudah kita perbuat. Kita menuntut Tuhan mengabulkan apa yang kita mau, apa yang kita minta. Seolah-olah Tuhan wajib memberikan apa yang kita mau. Oh, betapa sombongnya kita Bapak Ibu Saudara. Padahal kesombongan rohani membuat doa kita itu menjadi hampa, tidak diperkenan Tuhan. Firman Tuhan menutup perumpamaan ini dengan kalimat yang begitu tegas. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Allah meninggikan orang-orang yang rendah hati. Dan Allah menentang orang-orang yang sombong. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar berdoa, datang kepada Tuhan bukan dengan menyodorkan kebaikan-kebaikan kita. Tapi kita datang dengan kerendahan hati, menyadari kita orang yang berdosa. Dan kita butuh pengampunan dan kasih karunia dari Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kasihanilah kami orang berdosa ini. Biarlah Tuhan yang menopang, menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Mengarahkan langkah kaki kami. Supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.